3 bulan itu adalah waktu yang sangat singkat, tapi cukup untuk kita memetakan berbagai permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kita apresiasi karena pembangunan itu adalah proses panjang dan berkelanjutan, lintas pemerintahan, lintas kepemimpinan. Dan hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita juga memiliki optimisme kita bisa melanjutkan pembangunan yang semakin tepat sasaran dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di semua wilayah. Kalau saya petakan 3 isu utama, kalau bisa dikatakan ini adalah anatomi permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Yang pertama adalah seringkali kita tidak memiliki perencanaan yang terintegrasi. Sehingga ketika infrastruktur sudah berdiri, penggunaannya tidak optimal. Utilisasinya tidak bisa sustainable ketika misalnya membangun bandara yang besar, tetapi konektivitas menuju bandara tersebut juga masih belum optimal, sehingga belum bisa menghadirkan seperti yang kita harapkan, jumlah penumpang yang meningkat secara signifikan. Yang kedua, kita juga selalu dihadapkan pada prioritas. Dan disinilah kita juga harus benar-benar jernih, mana yang harus kita dahulukan. Dihadapkan tentunya dengan keterbatasan anggaran. Karena selalu keinginan kita tak terbatas, tetapi resources kita, sumber daya kita selalu ada batasannya, termasuk anggaran. Nah yang ketiga tentunya kita juga seringkali harus memilih kalau ingin cepat dan baik hasilnya, biayanya lebih mahal. Kalau ingin murah tapi cepat, kualitasnya mungkin tidak maksimal. Ingin murah tapi punya kualitas yang baik, tentu dampaknya juga pada proses, waktunya harus lebih lama. Nah disinilah kita harus menyeimbangkan itu semua. Dan kalau kita mendengarkan dan benar-benar memahami yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan asta-citanya, kita ingin mencapai 3 hal. Yang pertama adalah swasembada pangan dan swasembada energi, juga air. Yang kedua kita ingin melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk perumahan yang semakin sehat, sanitasinya, punya air bersih dan lain sebagainya. Dan yang ketiga konektivitas. Untuk melakukan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, waktunya tinggal 20 tahun lagi, kita harus membangun konektivitas yang baik dari Aceh hingga Papua, baik darat, laut, udara maupun kereta api. Nah disinilah mobilitas manusia dan barang akan semakin baik, kemudian juga akan menurunkan cost of logistics, biaya logistik dan juga biaya transaksi dari satu daerah ke daerah yang lain. Tadi Mbak Tisa menyampaikan benar, masih ada gap yang besar antara Jawa dengan non-Jawa, antara kota dengan desa. Terlebih kita melihat saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, di Maluku, Nusa Tenggara, semua perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan semoga dengan langkah-langkah strategis tadi kita bisa membangun wilayah kita dengan baik. Dipersembahkan oleh